Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pola dasar manajemen bank syariah. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Puja Lisna dengan NIM 3320033. Selanjutnya Sokwan Effendi dengan NIM 3320023. Selanjutnya Salma Oktaliana dengan NIM 3320017. Baik, di sini saya sendiri selaku pemateri 1 akan membahas mengenai pengertian dan paradigma manajemen syariah dan dasar-dasar manajemen syariah. Pengertian manajemen syariah. Manajemen syariah terdiri dari dua suku kata, yakni manajemen dan syariah. Adapun pengertian manajemen secara teoritis, para ahli memberikan pandangan berbeda tentang batasan manajemen, sehingga tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Robin Stephen menegaskan bahwa manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Wallace mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, mengutip pendapat dari Dr. H. Maman Sutarman bahwa manajemen adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, manajemen merupakan proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari berbagai pengertian tentang manajemen mengindikasikan bahwa manajemen bisa dilihat dari dalam aspek berikut ini. Yang pertama, manajemen berkaitan dengan proses. Hal ini berarti bahwa manajemen bukan tindakan yang bersifat tunggal, namun serangkaian tindakan yang tertata dalam alur proses tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Kedua, manajemen melibatkan aspek sumber daya manusia dan materi. Ketiga, manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, manajemen berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, definisi syariah sebagaimana pendapat Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin. Secara etimologi adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai, atau liku, lembah, atau ambang pintu dan tangga. Kesamaan syariat Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana Dia menjadikan syariat sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Selanjutnya, pengertian manajemen syariah menurut Khoril Arif adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran dan hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Sehubungan dengan itu, maka isi dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-Quran, Al-Hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Selanjutnya yaitu paradigma manajemen syariah. Menurut Profesor Dr. H. Ma'ruf Abdullah SHMM dalam bukunya Manajemen Berbasis Syariah, paradigma manajemen syariah memiliki 3 landasan, yaitu yang pertama teologi manajemen syariah. Pemikiran Islam sebenarnya bukan merupakan buah dari intelektual manusia, namun pemikiran itu merupakan pemikiran ilahi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar dan maha sempurna. Sesuai dengan firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Yang kedua yaitu budaya manajemen syariah. Sebagai konsekuensi logis dan dari pentingnya manajemen dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang, maka perlu dibangun budaya manajemen syariah agar seorang pemimpin dalam menjalankan tugas manajemen pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya betul-betul kredibel dan kapabel. Budaya manajemen syariah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar dan maha sempurna. Sesuai dengan firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Yang kedua yaitu budaya manajemen syariah. Sebagai konsekuensi logis dan dari pentingnya manajemen dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab
maka perlu dibangun budaya manajemen syariah agar seorang pemimpin dalam menjalankan tugas manajemen pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya betul-betul kredibel dan kapabel. Budaya manajemen syariah ini dimaksud adalah yang pertama yaitu mengutamakan akhlak, yang kedua mengutamakan pembelajaran, yang ketiga yaitu mengutamakan pelayanan, yang keempat yaitu mengutamakan silaturahmi, kemitraan atau networking, yang kelima yaitu internalisasi agama dalam kehidupan pemimpin. Selanjutnya yang ketiga, landasan moral manajemen syariah. Dalam perspektif syariah, seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai landasan moral yang harus ia pegang teguh agar ia bisa lurus dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Landasan moral yang dimaksud adalah kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah. Yang kedua, komitmen yang tinggi pada kejujuran. Yang ketiga, komitmen yang tinggi pada amanah. Yang keempat cerdas. Yang kelima komunikatif. Selanjutnya bagian B yaitu dasar-dasar manajemen syariah. Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Manajemen menurut Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu yang pertama yaitu keadilan. Kata kunci yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan konsep keadilan adalah ad dan qis. Ad adalah mengandung pengertian sawiyah dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Keadilan yang terkandung dalam Al-Quran juga bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya. Selanjutnya, amanah dan pertanggungjawaban. Islam mengisyaratkan tentang amanah yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 93. Selanjutnya, komunikatif. Komunikatif adalah menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sukwan Pendi dengan NIM 3320023 akan melanjutkan bacaan materi yang C, prinsip manajemen syariah. Perbuatan manusia merupakan pendekatan syariah, dapat berbentuk perbuatan ibadah dan dapat berbentuk perbuatan muamalah. Suatu perbuatan ibadah pada asalnya tidak boleh dilakukan terkecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat pada Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang dapat dalam Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Perbuatan ibadah adalah yang dinyatakan oleh Al-Quran atau hadis tentang cara-cara beribadah seperti salat, puasa, ibadah, haji, dan lain-lain. Baik tata cara, waktunya, dan tempatnya dengan tegas dan jelas telah ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis. Tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dirubah. Sedangkan perbuatan muamalah adalah semua perbuatan yang bersifat duniawi yang asalnya adalah mubah, yaitu boleh dan dapat dilakukan dengan bebas, sepanjang tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran atau hadis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji, seperti perbuatan tolong-menolong, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan mungkar atau keji seperti korupsi, suap, pemborosan, dan sebagainya. Yang kedua, kewajiban menegakkan kebenaran. Ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Yang ketiga, kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Yang terakhir, itu yang keempat, kewajiban menyampaikan amanah. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyampaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuk, baik amanat perorangan seperti dalam jual beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam kitab Al-Bayyu atau hukum dagang, maupun amanat perusahaan, amanat rakyat, dan negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah ataupun
amanat Allah dan umatnya seperti yang dipikul oleh pemimpin Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa hak dan kewajiban seorang dalam manajemen secara tegas diatur dalam hukum syariah. Pengaturannya antara lain terdapat dalam hukum syariah, bab al-buyu', hukum perjanjian atau bab imarah dan khalifah yang dinyatakan dengan dalil dan nas dalam Al-Quran dan hadis. Semua hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dikembangkan seperti hukum-hukum lainnya. Demikian pula prinsip-prinsip manajemen yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang selalu segar, tidak menemui kejanggalan sehingga sewajarnya diterapkan dalam praktek. Islam memberi keluasan untuk berijtihad dengan peralatan dalil nas Al-Quran dan hadis yang dituangkan oleh ilmu pengetahuan modern. Seorang manajemen akan berijtihad sehingga dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Oktaliana dengan NIM 332017 akan mempresentasikan materi keempat. Tujuan manajemen syariah. Tujuan dan sasaran utama manajemen syariah adalah pemeliharaan kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keamanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Secara terperinci, menurut SIN, tujuan manajemen syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan sasaran utama manajemen syariah adalah memelihara kesejahteraan manusia. Yang kedua, memakmurkan bumi yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Yang ketiga, menegakkan kekhalifahan di muka bumi. Yang keempat, membentuk masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera. Materi selanjutnya yaitu unsur manajemen syariah dan implementasinya di bank syariah. Yang pertama yaitu perencanaan, meliputi proses sebagai berikut. Yang pertama, forecasting. Kedua, objektif. Selanjutnya, policies. Selanjutnya programmers, selanjutnya schedulers, selanjutnya procedures, selanjutnya budget. Yang kedua itu pengorganisasian, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat perencanaan organisasi, yang kelima pengawasan. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.